Dirimu ini kan bisa dikatakan hari ini kan ada bazar 2 hari. Dan usahamu adalah skincare. Kenapa sih dirimu memang tertarik untuk usaha skincare sendiri? Iya, selama ini kan cuma menjadi influencer untuk review-review skincare gitu, produk-produk orang. Terus alhamdulillah ya memang suka, terus mempelajari kandungan-kandungannya, ingredients-nya gitu. Akhirnya kenapa sih daripada review brand-brand orang terus, kenapa nggak buat sendiri? Terus memang kayak emang udah cita-cita dari dulu pengen buat bisnis gitu kan. Dan dari awalnya yang kecil-kecil, dari baju anak gitu kan, terus ke baju dewasa, terus akhirnya aku pengen buat yang lebih besar lagi gitu, pengen naik kelas lagi. Akhirnya buatlah bisnis Wonderish Skincare ini gitu. Jadi ini murni milik aku pribadi, aku bangun benar-benar dari nol, susah payah gitu. Jadi sebuah kebanggaan lah, apalagi hari ini bisa di acaranya Kak Igun gitu. Terus tadi kayak banyak yang beli gitu, banyak yang antusias, jadi kayak happy aja gitu, merasa cita-cita itu tercapai satu-satu. Tapi sulit nggak sih dalam proses izinnya semuanya? Oh, sulit banget. Skincare itu kan juga butuh kayak trust gitu kan. Ketika orang beli kan harus ada sertifikasi BPOM-nya, terus kayak kandungan-kandungannya juga harus benar-benar aman. Karena kan kulit manusia Indonesia semuanya tuh berbeda-beda. Dan kita jangan sampai jual suatu produk terus tiba-tiba ada yang komplain gitu kan, kulitnya pada rusak semua. Nah itu kita tuh kayak research-nya itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi apalagi waktu itu kan aku juga posisinya lagi sedang menyusui, jadi harus yang aman buat ibu hamil, ibu menyusui kan itu juga susah gitu ya. Jadi ya susah-susah gampang, tapi namanya berbisnis ya ternyata banyak tantangannya, belajar banyak gitu. Tapi beda gak sih Kak Ibel? Kamu pakai skincare sih? Aku nggak pernah skip skincarean, kalaupun pergi kemana-mana itu selalu harus bawa gitu, di tas tuh selalu ada gitu. Jadi penting banget perempuannya, kayak nomor satu tuh keperluannya kayaknya skincare. Kak Ibel ini kan merintis ya Kak, kakak meninggalkan dunia entertain atau ini juga sebagai sampingan? Sebagai sampingan kok aku nggak meninggalkan dunia entertain. Buktinya kan sampai hari ini juga mungkin kalian sering lihat aku juga di TV gitu. Udah mulai comeback lah pelan-pelan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nanti ketika udah siap mungkin main film atau main sinetron, nggak ada yang tahu lah kedepannya kayak apa. Berarti masih sampai tetap mengurus- mau untuk sinetron dan film? Ya ini kan bisa dikatakan dirimu kan rezeki ada aja gitu kan, sampai bisa dibilang buka usaha. Alhamdulillah, seperti apa sih gitu kan membagi waktu untuk bisnis juga, anak juga gitu. Ya itu makanya kayak alhamdulillah aku tuh benar-benar bersyukur banget sekarang tuh tertata hidupnya. Jadi ada waktu buat anak-anak, ada waktu untuk berbisnis, ada waktu aku bekerja, ada waktu aku untuk me time gitu, untuk jalan-jalan juga ada. Kayak sekarang tuh lebih berasa membagi waktunya tuh pas lah gitu. Untuk anak-anak juga pasti ada. Kak Ibel kan sudah banyak bisnisnya nih, bagi waktu anak juga sampai dibilang sampai perempuan tangguh gitu, kuat gitu dalam menghadapi itu semua. Gimana sih mungkin dari kamu sendiri? Ya aku sih menganggap itu jadi doa aja ya, alhamdulillah. Toh aku juga manusia masih banyak kurangnya gitu. Tapi kalau kami didoain jadi perempuan tangguh ya aku aminin aja. Tapi masih banyak perempuan tangguh yang lainnya kok, aku hanya lagi belajar aja gitu. Tapi bisnis ini dibantu sama adek juga gak sih? Atau gimana kan sampai kompak banget tuh kalau Oh kita mau- iya, adekku juga selalu ikut kemana-mana. Kan namanya ini kan nanti ketika harus masuk masa idah kan harus ada mahramnya kemana-mana kan. Jadi udah dari sekarang tuh adek aku tuh selalu nemenin. Walaupun aku sedang bekerja tuh dia selalu aja kebetulan masuk ke dalam tim juga gitu. Jadi kayak ya dulu mungkin jarang ngeliat berdua ya, sekarang jadi makin kompak. Alhamdulillah banyak hikmahnya gitu. Banyak dipuji juga sama netizen sama adek kompak gitu dalam bisnis, dalam ngurusin anak-anak di dalam kehidupan. Itu gimana sih menurut kamu? Ya menurut aku seneng aja gitu. Biasanya kan kalau kita dulu kecil kayak sering bareng, terus nanti pas udah besar tuh kan punya kehidupan masing-masing. Tapi kita justru malah sebaliknya gitu. Ketika udah dewasa malah jadi makin kompak, bisa kerja bareng. Menurut aku itu kayak cukup langka juga. Jadi ya banyak bersyukur. Ya bisa dikatakan kayak sekarang kan rezekinya ada aja, lancar aja gitu kan. Semua juga sehari-hari juga nggak kayak ada streaming juga gitu kan di subuhnya seperti apa sih gitu kan. Karena dalam artian rezekinya ada, buat ibadahnya juga tidak gimana. Ya, alhamdulillah lancar lah semuanya, bisa dibilang kayak gitu. Namanya ya hidup kan ada pasang surutnya, ada ketika lagi down banget, ada ketika lagi mulai ini gitu ya. Namanya ya kehidupan kan terus berputar. Ya alhamdulillah mungkin saat ini ya lagi banyak disuruh bersyukur gitu ya. Alhamdulillah dikasih banyak kemudahan, tapi ya jangan sampai takabur karena kan hidup terus berputar. Siapa tahu nanti dapat cobaan apa lagi, ujian apa lagi. Jadi ketika sedang sedih jangan terlalu bersedih, dan ketika kita bahagia jangan terlalu euforia karena segala sesuatu terus berjalan ya. Terus Tapi berputar. mungkin Kak ada tipsnya nggak ketika di masa sulit akhirnya malah memilih untuk mengembangkan diri lagi di sini?
Menurut aku sih ketika kita tuh lagi down, jangan terlalu banyak. Boleh ada waktu, kita kasih waktu untuk bersedih gitu ya, tapi harus tetap bangkit lagi karena ya itu tadi aku bilang, hidup kan berputar. Kalau misalnya kita terlalu stuck dalam satu posisi, kapan kita bisa move on? Dan kan Islam itu mengajar kita untuk hijrah. Hijrah kan bukan gimana-gimana, tapi kita harus berpindah gitu, harus terus belajar maju ke depan gitu. Jadi mungkin ya sedikit nasihat, saran aja sih. Targetnya apa sih ke depannya? Targetnya banyak, pengen bahagiain keluarga, khususnya juga orang tua. Kan sekarang ngelihat mama, papa juga udah semakin berumur, kan pengen bisa berbakti gitu kan. Sekarang udah kayak gitu, ngurus anak, berbakti sama orang tua, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Banyak banget. Ini bisnis berapa kan kalau boleh tahu? Ini bisnis berapa maaf? Berapa ya? 5 apa ya? 4 apa? Gitu teman-teman. Kakak sedikit mungkin tanggapannya terkait adik ipar kemarin ya. Oh, aku no comment untuk itu karena beliau juga nggak cerita. Daripada aku salah-salah ngomong, pokoknya aku doain yang terbaik. Semoga kedepannya Allah kasih kemudahan dan jalan keluar yang terbaik buat mereka berdua. Berarti emang nggak curhat-curhat gitu ya Kalau Kak? masalah itu enggak. Itu tentang yang kalau misalkan sama depannya akan baik-baik aja seperti apa? Oh, aku nggak ada yang tahu, aku nggak mau melangkahi masa depan ya, nggak tahu takdir Allah seperti apa. Pokoknya saat ini aku lebih fokus untuk mengembangkan diri aku karena nanti pasangan akan sesuai sama cerminan aku kan. Jadi ya aku harus belajar sebaik mungkin supaya dapat pasangan juga yang sama baiknya. Tapi menguatkan anak-anak sendiri gimana Del? Menguatkan dari kemarin sampai sekarang, menguatkan anak-anak sendiri gimana? Alhamdulillah anak-anak kan masih pada kecil, jadi belum pada paham, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi kayak ya pada happy semua. Yang penting tetap ada waktu komunikasi sama ayahnya gitu. Tapi memang sudah ada komunikasi. Selalu. Berapa hari sekali kan biasanya kalau komunikasi bayarnya? Tergantung ya, tergantung. Kan dapat handphonenya di dalam nggak tahu juga doang aja. Mungkin Kak Ibel ada saran untuk teman-teman yang mengalami divorce juga gitu. Nggak ada. Takut salah ngomong nanti dijadiin duta lagi. Kak, tapi kalau misalkan Amar benar-benar berubah, seperti apa? Ya nggak tahu lah, kita lihat aja sih. Terima kasih.